Pembaruan hukum tata negara. Ada beberapa alasan kenapa pembaruan hukum tata negara ini dilakukan, terutama dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa alasan itu antara lain adalah alasan substansi, kemudian alasan filosofis, kemudian alasan praktis, kemudian alasan yuridis. Ini ada 6 alasan yang dijadikan dasar untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bedanya apa undang-undang yang sudah dirubah dengan yang belum dirubah? Ternyata sangat berbeda meskipun namanya adalah sama. Jadi namanya sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, tetapi isinya ternyata sudah dirubah. Nah, di dalam buku Fungsi Legislasi karyanya Pak Saldi Isra ini hadiah waktu saya bertemu dengan Pak Saldi di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di Istana Pagaruyung, Sumatera Barat. Waktu itu tahun 2018 saya ketemu dengan Pak Saldi Isra, kemudian diberi ini dan ditandatangani di sini. Nah, di halaman 132 di bab 4 Pak Saldi Isra menjelaskan alasan-alasan terjadinya pembaruan atau perubahan konstitusi kita. Jadi yang pertama tadi adalah alasan historis ya, yang pertama. Jadi ada alasan historis yang pertama. Kelihatan ya. Nih, alasan historis. Nah, alasan historis ini kalau kita jelaskan yaitu mulai dari Indonesia ini dibentuk, yakni oleh Pak Insinyur Soekarno. Pak Insinyur Soekarno ini mengatakan bahwa terkait dengan Undang-Undang Dasar itu sifatnya adalah sementara. Ya, jadi Pak Karno ini mengatakan bahwa terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya sementara. Nah, secara letterlek Pak Karno itu berkata bahwa kalau boleh memakai perkataan, ya, kalau boleh memakai perkataan itu yang berkata Pak Karno sendiri ya, kalau boleh memakai perkataan, gimana Pak? Kedengaran? Ini nanti saya akan jelaskan dulu, kemudian nanti saudara-saudara saya beri tugas untuk diskusi ya. Jadi saya akan berikan soal ya, saudara-saudara nanti diskusi, kemudian kita pulang ya. Sebelumnya saya akan beri dulu beberapa teorinya ya.
Teorinya saya beri dulu, kemudian nanti berdiskusi. Ini perlu kenalan nggak? Perlu, ya. Oke, kalau perlu kenalan saya bukakan ya. Perkenalan. Ada yang sudah kenal saya nih, Mas Dedi ini. Mas Dedi sudah kenal nih. Kalau yang lainnya saya belum. Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak Juki, dari mana? Oh, Pak Juki, alumni PKPA, ya sudah ngerti saya ya. Alhamdulillah. Oke. Tapi saya yang kadang-kadang lupa ya karena tiap hari itu menghadapi banyak orang, jadi mohon maaf ya Pak Juki ya. Di Tulungagung di mana Pak Juki? Di Sembung, ya. Terus bekerja di konstruksi ya. Jadi ahli konstruksi. Nah ini CPCLE dan CPL ini adalah sertifikat procurement lawyer. Jadi seorang lawyer itu spesialisasi kontrak ini ya, spesialis procurement lawyer. Nah, yang CPCL ini adalah spesialis kontrak elektronik. Nah, ini ya CPCL. Kemudian yang CLA ini adalah auditor. Jadi sertifikat lawyer auditor. Ini kursusnya di Pak Jimli ya, selama seminggu saya di Jakarta di Sarinah itu. Jadi memperdalam bagaimana menjadi seorang auditor hukum. Ini pernah saya praktekkan di Uniska ketika akan membeli rumah sakit Islam yang sekarang roboh itu. Saya audit bahwa rumah sakit itu begini, ini surat-suratnya kurang bisa untuk dilanjut gitu ya. Kemudian MH itu biasa seperti saudara ini, magister hukumnya. Magister hukum saya angkatan kedua di sini ya. Jadi tahun 2012 saya sudah magister hukum di sini seperti saudara. Gedungnya belum ini, gedungnya masih yang sekarang dipakai aula itu. Kemudian SS itu sarjana filsafat. Ya. SS itu sarjana filsafat di Universitas Gadjah Mada. Kemudian magister pendidikan Islam karena saya ngajar di Uniska sehingga saya harus bisa mengajar dengan metode yang benar, karena itu saya mengambil pendidikan Islam karena saya ngajarnya di Uniska. Ya. Kemudian ESA, ini aneh, ini ESA ini saya kalau sekarang namanya RPL. Bapak, di Uniska ini saya sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 3, merangkap Dekan Fakultas Hukum. Tahun ini saya membuka rekognisi pembelajaran lampau. Jadi RPL, Bapak Ibu. RPL itu saudara sudah bekerja, kemudian sekolah 2 tahun saudara bisa jadi SA. Ya, itu. Ya. Nah, kemarin saya tawarkan ke Bupati Blitar, kebetulan KKN kita di sana, sehingga nanti lurah-lurah seluruh Blitar itu yang mau percepatan boleh ya. Jadi mereka yang sudah menjadi kepala desa, kemudian sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nyerempet hukum, maka itu bisa saya rekognisi, gitu ya. 2 tahun ya. Kalau dia misalnya kita rekognisi, misalnya saudara pernah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta misalnya, STIH misalnya. Wah, ini kurang KKN sama skripsi, maka setahun saudara bisa lulus. Nah, itu namanya rekognisi. Nah, kita membuka kelas itu ya. Itu kemudian doktor itu di Brawijaya ya, di Universitas Brawijaya. Kalau dosen kan wajib ya dokter ya. Tuh. Nah, ini saya kelahiran 66 Bapak. Sekarang berarti sudah 57 ya saya ya, 57. Kemudian ini S1-nya ya.
di IN Salatiga, dan di Fakultas Hukum Uniska, Psikologi Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Magister Hukum Uniska ya. Sarjananya ya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian S3-nya baru di Brawijaya. Nah, yang paling lama di UGM itu sampai 7 tahun ya di situ ya. 93 baru lulus, saya masuk 86 ya. Ini apa namanya pekerjaan saya sebelum jadi dosen tuh wartawan, Pak. Jadi sebelum reformasi itu Karya Dharma ini miliknya Pak Sekda di Jawa Timur itu Pak Tri Mariono ya. Jadi sekretariat daerah provinsi namanya Pak Tri Mariono punya surat kabar yang ini wajib dibaca oleh lurah-lurah se-Jawa Timur. Karena itu uplannya 33.000 ya waktu itu ya. Karena wajib lurah se-Jawa Timur harus membaca Quran. Nah ini Qurannya namanya Karya Dharma itu ya. Kemudian 98 karena pergantian orde lama ke orde baru, Karya Dharma ini nggak dibaca lagi oleh lurah-lurah karena ada reformasi, nggak ada lagi otoritarianisme. Karena itu kemudian mati. Nah, teman-teman membuat pewarta siang itu. 98. Kemudian pewarta siang ini karena kehujanan ya. Kalau pewarta siang kan terbitnya jam 10 sampai jam 12. Dijual di perempatan-perempatan di Surabaya itu, sehingga uplahnya sampai hampir waktu itu sekitar 5.000 ya uplahnya, sama dengan radar sekarang 5.000 gitu ya. Dan pengaruhnya besar, tapi karena hujan terus bangkrut ya. Terus saya ditugaskan di Malang Pos di wilayah Kediri ya. Kemudian Jawa Pos membuat duta masyarakat, saya ditugaskan di situ sampai tahun 2000. Kemudian saya pindah di Mingguan Adil, ya ini punyanya Pak Amin Rais ini, Adil. Kemudian dipanggil lagi ke Jawa Timur untuk membantu di Polda, ya. Ini mendirikan tabloid sikap. Nah, setelah itu kemudian Jawa Pos membuat lagi Harian Bangsa. Nah, ini saya masuk di situ. Nah, ini kemudian pernah di kantor berita radio 68 Jakarta. Sekarang sudah bangkrut, ini nggak siaran lagi. Kemudian Reuters, ini yang paling berat nih karena harus berbahasa asing. Tapi ini paling tinggi grade gajinya. Satu berita itu pada saat 2003 itu 700.000 ya. Waktu itu pegawai negeri sipil kalau nggak salah 1 juta berapa ya, 1 bulan waktu degree-nya tinggi. Kemudian masuk ke wilayah politik, menjadi anggota Panwas pemilu ya, gubernur di Jawa Timur tahun 2008, terus pindah ke KPU. Baru setelah itu saya menekuni dosen ya, sudah fisiknya sudah mulai turun, sehingga kalau dosen kan duduk gini sambil baca bicara ya. Kalau yang lain-lainnya itu kan fisiknya harus kuat ya. Kemudian 2020 ditunjuk jadi dekan, kemudian sekarang merangkap PLT wakil rektor, karena rektor 3 ini 2 kali ditinggalkan selama-lamanya ya, almarhum Pak Mustain dan almarhum Pak Naim ya. Sehingga saya diperintahkan oleh Pak Abu untuk menjadi pejabat lillahi ta'ala di wakil rektor 3 ini. Nah, saudara-saudara, saya mengundang ya, Minggu pagi kita mengadakan jalan santai harlah ya di lapangan bawah itu. Saudara-saudara nanti datang ya. Ya, jam 6. Nah, kemudian saya juga di konsultan hukum, advokat ya, advokat
Peradi ya, karena sekarang advokat kan banyak ya. Ada KAI, ada Peradi dan sebagainya. Nah, ini pengalaman organisasi ini pernah di Senat Fakultas Filsafat nih barengannya Anies masuknya 88, saya 87 sudah menjadi sekretaris Senat ya. Ganjar masuknya 89, saya sudah tidak menjadi sekretaris Senat, tetapi saya menjadi wakil ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, sehingga pernah bertemu dan berdiskusi di gelanggang UGM sana. Kemudian ini pernah saya menjadi ketua LSM Konsumen Indonesia ya, tapi hanya setahun ya. Sekretaris PWI juga pernah, wakil ketua PWI dan penasihat PWI karena pernah jadi wartawan itu. Nah, ini Ketua Masyarakat Informasi Peran Serta. Ini yang zamannya Pak Adi Sasono Menteri Koperasi itu banyak dana-dana yang dikucurkan waktu itu melalui Masyarakat Informasi Peran Serta. Salah satu karya dari MIP itu adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP itu, ya. Kemudian 12 ini pencinta Sungai Berantas dan koordinator humas. Ini yang merah ini paling lama ya, ketua takmir. Nggak mau mengganti orang lah. Nggak tahu itu. Ini karya-karya buku saya yang ada undang-undang KIP, sengketa pemilihan umum, pemberatan pidana ya banyak. Ini Asosiasi Pengajar Fiksimologi, Asosiasi Pengajar Tata Negara, MAUPIKI ya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Asosiasi Hukum Acara Perdata ya. Nah, ini yang APP itu yang pengacara pengadaan tadi, Pak. Ya, kemudian ahli hukum kontrak, ini Perkapi, kita bekerja sama ya sekarang dengan Perkapi itu. Dan kita membuka yang terbaru, saya membuka mediator. Kalau saudara-saudara mau menjadi mediator bisa. Tahun ini saya buka kerjasama dengan Blitar tadi, ya diadakan di Uniska. Ya. Ini bukunya instansi KPU. Ini buku tahun 2009 Pusat Ilmu. Kemudian ini saya perbaiki lagi untuk buku ajar ya. Pendirian negara menurut Leopold West. Leopold West itu pendiri negara di Pakistan ya. Ini nama lainnya adalah Muhammad Asad ya. Kemudian ini pendidikan kewarganegaraan karena saya mengajar itu. Nah, ini yang terbaru. Yang cybercrime ini saya jual di lapak di Shopee ya. Sekarang harus memasuki dunia itu. Oke, ini karya-karya jurnal banyak banget ya. Kalau dosen kan harus berkarya ya Pak ya, jadi banyak karya-karyanya. Nah, nih banyak. Harus menulis tiap satu semester harus satu. Ya, harus tayangkan di media yang ilmiah ya. Ini syaratnya. Ya. Ini kursus-kursus ini yang tadi saya ceritakan, dan sertifikat program lawyer itu, kemudian CPCRI yang kontrak Pak, kontrak elektronik itu ya. Itu. Kemudian ini rumah saya. Kalau saudara-saudara ke Kediri itu mampir ya, saya di Teungguman 16 itu untuk kantor lawyer saya di sana ya. Kemudian ini dandangan ini alamat KTP, kalau saudara-saudara dandangan alamat KTP. Nah, ini permintaan permen ini yang saya pakai untuk tidur sampai hari ini ya. Kemudian ini nomor HP saya, kalau saudara-saudara kesulitan ini HP, itu email saya. Kemudian YouTube, jangan lupa nanti like, share, subscribe ya. Ini jam tayangnya sudah yang short itu 4.700.000, kemudian subscribernya sudah 4.100 ya. Kemudian Facebook ya, kemudian Twitter, Instagram, blogspotnya ini, websitenya ini ya.
TikTok juga ada. Nah, ini pengalaman unjuk rasa ya, waktu masih senang berunjuk rasa. Ini pengalaman nih unjuk rasa nih ya. Wah, waktu masih muda nih menjadi orator. Ini diliput oleh teman-teman sendiri. Kemudian ini beberapa teman saya. Ya, ini saudara kalau nulis hukum nanti ketemu ini Filipus Hajon, dosen UNER. Ini yang menulis buku tentang perlindungan hukum, ya. Ada represif, ada preventif. Ini Pak Filipus ini ya. Oke, kemudian ini mesti saudara kenal ya. Ini waktu di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Sekarang beliaunya ini pernah jadi rektor tahun 2023 di Kediri, ya. Kemudian sekarang jadi Menkumham. Ya. Kemudian ini yang meresmikan ruang sidang jarak jauh. Jadi di Fakultas Hukum itu punya ruang sidang jarak jauh MK, ya, yang tiap Selasa kita mengikuti sidang, ya, dan mahasiswa wajib mengikuti. Jadi yang dulu Mas Dedi dipakai untuk laboratorium peradilan semu sekarang diambil alih oleh MK untuk peradilan sesungguhnya. Jadi kursinya 9, kemudian ada TV-nya besar saat gini. Jadi kalau tiap Selasa kita nonton TV itu untuk persidangan, termasuk keputusan KPU, ya, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum sistem terbuka dan tertutup kemarin, ya. Ini ya, kita dipilih dan beliaunya kemarin ke sini tanggal Mei beliaunya ke sini, ya. Tuh. Oke, kemudian ini Bawaslu Pak Abhan, ini waktu kita memberikan masukan-masukan saat berdiskusi paralel, ya. Ini sebelum COVID nih. Nah, kalau yang ini tahu siapa Presiden? Ini Refli Harun, ya. Kalau saudara lihat-lihat di YouTube itu ada Refli Harun nih, ya. Kemudian ini istri saya, ya, jadi lah tahu ini, ya. Dulu dekan sebelum saya, ya, 2 periode, kemudian setelah itu saya gantikan. Ini mesti ngerti Dedi ini, apa? Ini kopi Joni, sobat Dedi dan. Hotman Paris, ya. Ini aki larang lagi Jamil, ya larang. Jadi nanti kalau ini Peradi, ya, tahun biru 2013 Pak saya. Ini ya. Kemudian ini lolos ujian profesi lama, ya, tahun biru 2015 baru saya. Ini yang auditor tadi sertifikatnya. Kemudian ini yang KPU, jadi pernah pelatihan bimbingan teknis penyelesaian perkara perselisihan. Nah, ini yang CPL tadi, Pak. Ini CPCLI tadi. Banyak, ya. Ini penghargaan waktu KPU. Nah, ini waktu penyelesaian itu dulu pernah disewa judicial review ini di Mahkamah Agung antara Kepala Desa Sekabupaten Kediri dengan Bupati Kediri. Alhamdulillah menang, ya. Ini waktu di Mahkamah Konstitusi, ya. Ini ya waktu di Mahkamah Konstitusi. Itu ya riwayat saya. Sudah dicatat semua? Sudah, ya. Oke. Ya,
Ini kembali ke apa namanya materi kita ya. Alasan pertama adalah alasan historis ya, kenapa undang-undang itu dirubah. Kemudian yang kedua alasan substansif ya, undang-undang dirubah. Kemudian alasan filosofis yang ketiga. Kemudian alasan praktis ya. Kemudian alasan yuridis ya, ini praktisnya kok dua ini ya, praktisnya satu saja. Nah itu ya, jadi ada alasan-alasan dalam merubah undang-undang. Oke, alasan-alasan ini tentu butuh penjelasan ya. Misalnya alasan historis ini apa ya. Kemudian substansif itu apa, filosofis itu apa, praktis itu apa, yuridis itu apa gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita memperbaharui hukum di Indonesia, itu teorinya ada beberapa. Yang pertama, teorinya itu adalah ya vacuum of norma. Ya, kalau saudara mau memperbaiki hukum itu, saudara harus mencari dulu kekosongan hukum. Ya, hukumnya nggak ditulis atau belum diatur. Ya, sampai kalau nanti mau memperbarui hukum itu ya. Tas saya tadi mana, Pak? Saya tuliskan ya. Jadi yang pertama adalah vacuum of norm. Ya. Vacuum of norm itu kalau ditulis seperti ini, Bapak. Vacuum of norm. Oh, ini ya. Apa maksudnya vacuum of norm itu? Vacuum itu adalah kosong, ya Pak, kosong. Norm itu aturan. Ini ya. Jadi kalau saudara nanti mau memperbarui hukum di Indonesia, itu cari ya norma yang belum diatur. Nah, nanti di undang-undang kita ada norma yang belum diatur itu ya, terutama karena kita tata negara itu di konstitusi kita ya. Ya. Vacuum of norm istilahnya ini ya. Vacuum of norm belum diatur ya, aturannya belum ada atau kosong tuh ya. Kalau diterapkan di undang-undang kita di mana ya Pak? Nah, itu kita harus mencermati, karena itu tiap mahasiswa S2 itu nanti kalau mau menulis tesis itu harus mencari isu hukumnya. Nah, vacuum of norm ini termasuk isu hukum, Bapak-bapak. Nah, jadi isu hukum itu jangan dikatakan seperti zaman membuat skripsi itu. Pak, isu hukumnya apa? Nah, terus saudara mengatakan isu hukumnya ya ditunjukkan saudara di permasalahan. Nah, ya ini kalau di S2 sudah harus ditinggalkan permasalahan. Permasalahan ini kalau di S2 namanya adalah pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian itu ya. Misalnya Dedi apa Det dulu Det skripsinya Det?
Apa deh? Tanda tangan digital dalam transaksi bisnis. Nah, itu kalau saudara tesis itu isu hukumnya tanda tangan digital itu ya di dalam undang-undang belum diatur. Nah, misalnya ya itu tanda tangan digital. Nah, kemudian kalau di S1 dulu saudara kan membuat dua pertanyaan itu. Apa dan pertanyaan pertama di skripsi? Bagaimana keabsahan? Ada nih. Nah, ini kalau di S2 ini pertanyaan riset seperti ini ya, bukan isu hukum gitu loh, Pak. Ya. Jadi kita S2 sudah harus meningkat ya. Ini saya kasih ini. Bagaimana keabsahan? Yang nomor 2 apa Den? Permasalahanmu? Bagaimana ya S2 ini ya? Ini intinya yang saudara tulis permasalahan itu intinya adalah pertanyaan penelitian gitu loh maksud saya ya. Nah, kalau saudara nanti menulis disertasi dan tesis itu ya saudara harus menemukan isu hukum ini itu loh ya. Karena ketika saudara menulis tesis itu pada dasarnya saudara menjadi pembaharu hukum di situ itu. Karena saudara setelah merenung kemudian menemukan oh ini nggak diatur ya di Indonesia ini berarti harus diatur. Nah ini seperti itu namanya vacuum of norm itu ya. Nah ini saya tunjukkan di undang-undang kita ya, di Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 ya. Ya, saya tunjukkan yang vacuum of norm ya. Saya pelan-pelan supaya saudara memahami ya. Kalau cepat-cepat malah nggak paham. Ya. Vacuum of norm. Ya. Contohnya adalah di pendelegasian di Undang-Undang Dasar 1945 ya, contohnya di pendelegasian ya. Apa maksudnya pendelegasian itu? Nah, ketika kita membaca Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh para pendiri bangsa kita tahun 45 itu ya, di situ itu kita menemukan hal-hal yang belum diatur, Pak. Ya. Di pasal-pasal itu belum diatur. Sehingga pasal-pasal itu harus diadakan dan digunakan untuk mengatur Indonesia ini itu ya. Banyak sekali diantaranya kalau kita lihat yang lama sebelum diperbarui itu babnya kan 16 ya Bapak Ibu, babnya 16. Sebelumnya kan babnya 16 itu ya
di Undang-Undang Dasar kita. Kemudian pasalnya kan 37. Kemudian ayatnya 49. Ini yang tahun 45. Begitu dirubah, karena banyak tadi yang belum diatur di undang-undang itu, maka ayatnya bertambah menjadi 170. Ini kalau di dalam teori 170 dari 49 ke 170 ini berarti mengganti Bapak Ibu. Jadi undang-undang kita ini sebenarnya intinya hakikatnya sudah diganti. Meskipun namanya tetap Undang-Undang Dasar, tapi sebenarnya 1945 ya, tapi sebenarnya itu sudah diganti yang baru. Ya. Karena apa? Karena terdapat vakum of norm. Ya. Salah satu vakum of norm tadi apa? Yaitu tentang pendelegasian. Ya. Tuh. Oke ya. Kemudian yang kedua, ini vakum of norm. Yang kedua itu adalah konflik norma, Bapak Ibu. Konflik norma. Jadi Bapak Ibu kalau mau nulis disertasi nanti harus menemukan norma yang bertentangan, Bapak Ibu. Ya. Nah, contohnya apa norma yang bertentangan itu? Ya. Kalau di undang-undang itu nanti Bapak Ibu akan saya perlihatkan ya di Undang-Undang 45 itu. Ya. Antara pasal 1 dengan pasal yang lainnya saling bertentangan. Ya. Contohnya ya kalau kita melihat yang bukan undang-undang, contohnya misalnya di undang-undang pemilu dengan undang-undang perkawinan itu masalah usia ya, yang satu menyatakan 17, yang satu misalnya menyatakan 21. Nah ini merupakan konflik ya atau pertentangan. Kok tidak sama karena pertentangan itu tadi ya. Di yang kedua berarti konflik norma, Bapak Ibu, konflik norma. Konflik ya, norma. Antara peraturan yang satu dengan satunya saling bertentangan, namanya konflik norma. Itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu ketentuannya tidak jelas, vague of norm. Kalau di apa namanya, saya tak berdiri saja ya, jadi biar kelihatan, biar apa, biar enak ya. Ini harusnya saya kantongin di sini. Yang kedua konflik norma ya Bapak Ibu. Konflik norma. Konflik norma. Kalau ditulis gini juga boleh, konflik of norm. Nah, kelihatan konflik of norm. Kita lihat apa nih? Tulisan gue lah. Tulisan gue lah. Konflik of norma itu dua aturan, Bapak Ibu. Yang satu mengatur A, yang satu mengatur B, itu ya. Itu namanya konflik norma. Ya. Nah ini harus diperbarui kalau ada dua aturan yang saling bertentangan gitu. Nah,
Nanti kalau saudara membuat disertasi atau tesis itu harus, kalau isu yang pertama nggak ditemukan ya isu yang kedua, konflik norma. Kemudian setelah konflik norma apa Den? Value of norm, pinter namanya. Siapa yang mau jawab? Padri. Ya, diatur tapi nggak jelas. Value of norm. Contohnya apa? Kalau di undang-undang ini ya, saya tulis di sini yang value of norm itu ya. Contohnya Presiden Indonesia bisa dipilih kembali dalam periode setelah dia misalnya ya habis masa jabatannya. Berarti kan bisa dipilih terus gitu ya. Nah itu apa namanya nggak jelas atau kabur, fiksi itu kabur. Normanya kabur, nggak jelas. Nah, yang keempat itu apa sih? Yang keempat apa? Incompleto of norm. Ya, ini hampir sama. Incompleto of norm. Incompleto of norm. Incompleto itu tidak komplit. Ya, aturannya sudah dibuat tapi tidak komplit. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saudara nanti membuat tesis, ini harus ada di pendahuluan, ya. Harus ada di pendahuluan. Ya. Kenapa saudara membuat tesis? Misalnya judulnya apa? Tesismu sebenarnya apa, Mas Fadli? Coba Pak Mahfud. Pak Dar. Nah, itu guru saya tuh. Pembimbing saya mulai S2 di sini sampai S3. Saya dulu sekolah di sini yang ngajar dari Brawijaya semua. Prof. Darsono, kemudian Dr. Siabuddin, ya, Prof. Isro. Ya, jadi kalau kuliah itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena itu waktu saya S3 itu no problem. Karena apa? Ya Prof. Dar nerangkan seperti ini. Sehingga ketika saya S3 itu hanya 3 tahun selesai. Ya. Cepat ya. 2 tahun sudah penelitian sudah selesai. Dan setahun ujian tertutup, terbuka 3 tahun. Karena Prof. Dar yang menerangkan di sini pakai ini. Ilmunya sama dengan kita. Sehingga ketika saya mengajukan proposal di hadapan profesor di Brawijaya, ketika saya masuk ruangan ditanya, Pak Jenal apa isu hukumnya? Nah, ini Prof, isu hukum saya yang ini Prof, vacuum of norm. Wah, apa vacuum of norm? Saya dulu judulnya adalah formulasi ya. Formulasi ke depan kayak apa ya terhadap orang yang melakukan tindakan kekerasan pada wartawan saat menjalankan profesi jurnalistiknya. Ya, pemberatan ya ke depan itu harus ada formulasinya. Sekarang belum ada. Nah, jadi orang yang menganiaya wartawan itu ya itu dihukum sama dengan orang yang menganiaya tukang beca. Mestinya karena wartawan itu kan profesi ya, dia mewakili jutaan pemirsa. Kalau dia dianiaya, kemudian hukumannya sama, itu tidak adil. Nah, ya, karena itu harus ada formulasi ke depan yang mengatur tentang tindakan kekerasan pada wartawan. Wah, profesornya manduk-manduk, bagus. Cepat saya akhirnya ya. Karena isu hukumnya ini.
Nah, teman-teman yang di Brawijaya yang lama-lama itu ketika dia menulis disertasi sama dengan skripsi, ya. Jadi dia nggak menemukan isu hukum, dia langsung pendahuluan. Isu hukumnya apa? Dibacakan yang permasalahan tadi. Maka itu selalu tertolak. Karena itu teman-teman semua nanti kan S3 semua ya. Ya, kalau hanya S2 itu sudah nggak zamannya lagi ya. Di Fakultas Hukum Uniska itu butuh dosen, dan kemarin saya rapat dengan rektor harus doktor. Ya. Jadi butuh 2, ini harus doktor. Ya. Atau paling tidak S2 yang sekarang sedang menempuh S3. Ya, itu, ya. Kalau mau jadi dosen ya. Lawyer saya kira juga begitu ya. Lawyer ke depan nanti kalau nggak dokter saya kira ya. Karena kita semakin lama itu semakin bersaing, apalagi di undang-undang yang terbaru di kesehatan ya, undang-undang kesehatan itu profesi dokter itu kan masuk ya, yang spesialis itu syaratnya semakin mudah, sehingga profesi dokter dari luar negeri itu akan menyerbu Indonesia. Yang kemarin undang-undang kesehatan itu ya. Nah nanti lawyer juga gitu. Kalau lawyer Indonesia hanya biasa-biasa, kalah mesti ya dengan dari luar negeri. Karena itu lawyer harus mengetahui persoalan-persoalan seperti ini, kemudian dia harus, menurut saya harus S3 ya. Kalau S2 saya kalah dari bagi kaya kaya almarhum Pak Edi Suwito dokter. Wah, kalau sidang wah, kalau dokter itu kan dia bacaannya ya bertambah ya, biasanya nggak baca ini, kalau dokter ini baca gitu ya. Paling enggak dia seperti burung yang terbang ke atas itu loh. Wah, bisa lihat kemana-mana. Oke ya, jadi saya ulangi lagi, nanti kalau membuat tesis itu diusahakan sudah masuk ke ini ya. Vacuum of norm atau konflik norma, strategy of norm atau incomplete of norm. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam pembaruan ini, semua yang saya terangkan ini adalah ini, alasan yuridis ini. Ya. Kenapa Undang-Undang Dasar itu harus diperbarui? Alasan yuridisnya ini masuk semua. Di undang-undang kita ini ada konfliknya, ya, ada vakumnya, ya, ada vacuum-nya, ya. Coba kalau kita lihat ya, kalau kita lihat misalnya ketika saya mengikuti kelompok kerja reformasi hukum perundang-undangan zamannya Pak B.J. Habibie tahun 98, itu ada 5 kelemahan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, yang pertama, struktur ketatanegaraan itu eksekutif hive, maksudnya eksekutif itu sangat berperan di dalam konstitusi kita. Ya. Nah, karena konstitusi ini terlalu eksekutif hive, berarti dia masuk ke incomplete of norm ini. Yang itu harus dirubah, itulah yang maksud saya. Ya. Kemudian tidak mengatur mekanisme check and balances. Jadi antara eksekutif dan legislatif itu tidak diatur secara rinci. Nah itu masuk ke vacuum of norm, itu ya. Jadi itu tidak diatur di undang-undang kita itu. Ini vacuum of norm. Kalau diterapkan di pelajaran kita. Ya. Nah, kemudian di pasal-pasal kita, di pasal-pasal Undang-Undang 1945 itu, kita temukan hal-hal yang kabur, value of norm, banyak itu ya. Yang pasal ini 16, ya, di bab 16, pasalnya 37, ayatnya 39 tadi, banyak kita temukan value of norm. Karena itu tadi, yang terbaru itu ada 79 pasal karena untuk supaya yang kabur-kabur ini sudah jelas. Apa itu ya tadi? Antara lain check and balances, executive EV itu ya. Gitu ya. Nah, yang konflik ini mana? Kita lihat di penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dengan
antara pasal-pasal dengan penjelasan ini terjadi konflik di situ. Di Undang-Undang Dasar 45 saja sudah terjadi konflik. Karena itu harus diperbarui itu ya. Nah, itu. Apa ada yang multi tafsir, Pak? Yang value of norm tadi. Value of norm ini tafsirnya nggak jelas ya. Oh, banyak sekali di Undang-Undang 45 itu. Karena kemudian diperbarui ini ya. Oke, dari 4 ini ada yang mau bertanya? Pelan-pelan saja. Penghapusnya mana, Pak? Saya hapus ini. Ada. Jika apa? Penghapus. Dari 4 ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Juki. Monggo Pak Juki. Sedang paripurna, Pak. Sedang paripurna. Paripurna DPR di kemarin itu langsung itu kan membuat keputusan 2, Pak. Apa itu? Apakah termasuk keputusan 2 yang dilakukan yaitu one man one vote sama block vote itu masuk kategori platform of norm itu, Pak? Itu diatur apa belum? Artinya gini. Dasarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengacu pada PP sebagai rujukannya itu PP tentang satu DPR itu, Pak. PP tahun nomor 12 tahun 2018. Itu apakah ada kekosongan hukum di situ? Nah, intinya kalau one man one vote dan block itu belum diatur, itu vacuum of norm intinya gitu. Karena kalau kemarin ini kan sistemnya itu kan 2 itu dilaksanakan, akhirnya calon yang satu itu keluar, tapi tetap berlanjut. Jadi sidang paripurna itu akhirnya diputuskan dalam posisi lawannya yang peserta yang satu itu keluar, tapi prosesnya itu tetap berlanjut sampai dapat SK dari gubernur. Itu ya. Jadi itu berangkat dari empiris, kemudian kita lihat aturannya. Kalau proses yang terjadi di Tulungagung dalam sidang paripurna itu kok belum diatur, itu berarti vakum, gitu loh Pak ya. Sudah diatur tapi nggak jelas, sudah diatur sidang paripurna itu begini, nanti kalau terjadi deadlock begini, kalau pengambilan keputusan seperti ini. Tapi ada celah, ada celah. Itu incompleto of norm. Sudah diatur tapi ada celah. Tapi kalau sama sekali belum diatur itu vacuum of norm tadi. Wis diatur tapi tafsirnya nggak jelas, value of norm. Nah, karena itu harus diperjelas. Nah, kadang-kadang orang yang membuat aturan-aturan hukum itu kadang-kadang kan juga manusia ya, sehingga dia kadang-kadang lupa atau aturan itu kan makin lama realitas itu kan makin berkembang. Ya, kalau di dalam undang-undang lalu lintas misalnya ya, mobil listrik. Nah, di dalam undang-undang lalu lintas misalnya hanya diatur ya yang namanya mobil itu adalah bermesin misalnya. Lah ini listrik renek mesinnya misalnya nggak aki ya. Misalnya, lain itu vacuum of norm kan, itu harus dibuatkan aturan. Nah, sepeda listrik gimana? Sekarang kalau di Kediri saya lihat banyak yang naik sepeda listrik ya, nggak ngangge helm. Kenapa? Karena yang diatur itu adalah yang bermotor. Ini nggak pakai. Kalau begitu gimana? Ya vacuum of norm, dibuatkan saja aturan supaya bang sepeda listrik juga nanti memakai helm, kemudian pakai SIM gitu ya, contohnya gitu. Nah, di Tulungagung yang ya gitu. Sidang paripurna itu misalnya pengambilan keputusan sudah diatur di misalnya undang-undang nomor berapa, 16 atau gimana itu ya. Tuh. Nah, di sini ini semua yang saya terangkan ini adalah isu hukum ini tadi adalah masuk ke alasan ke-6 ini, yaitu problem yuridis gitu ya. Jadi kalau kita menuliskan disertasi atau tesis nanti harus cari problem yuridisnya. Nah, itu Tulungagung bisa itu nanti misalnya dipakai. Untuk membatalkan sidang paripurna itu kan kemarin saya baca itu dari Refli Harun ya Pak ya. Untuk membatalkan sidang paripurna itu
harus sidang paripurna lagi. Itu apa benar, Pak? Ya kita harus membaca aturan-aturan semuanya untuk membatalkan paripurna itu apakah melalui sidang paripurna. Nah, kalau saya percaya dengan Refli Harun ya, karena dia pakar ya. Karena kan belum alasannya kan belum masuk ke PT UN gitu, Pak. Iya. Belum ada SK. Ya. Apalagi belum ada SK ya. Kalau ada SK itu nanti ke PT UN ya. Itu semuanya sudah diatur mekanismenya itu. Nah, Refli Harun saya kira benar karena apa? Karena dia memang pakar negara, tata negara ya. Akan ada habisnya. Nah, ya seperti itu. Itu yang namanya politik ya, kadang-kadang membuat aturan itu yang menguntungkan salah satu partai politik juga ya. Jadi ini perlu dipahami ya. Tuh ya. Kemudian sekarang yang alasan filosofis. Nah, ini alasan filosofis apa? Kita lihat ya yang alasan filosofis ya, Bapak Ibu. Yang alasan filosofis itu kita harus ya memasukkan tiga hal. Tiga hal itu apa saja? Ini saya hapus ya, yang di sini ya, 4 ini. Ini benar-benar saudara camkan ya. Ya. Ini yang lebih sulit lagi di filosofis nih. Ya, saya perlihatkan ya. Filosofis. Saudara harus menemukan problem filosofis. Ya. Nah. Saudara harus menjelaskan pertama ontologinya. Nah. Ontologi. Ini. Nah, jadi ketika saudara nanti menjelaskan problem filosofi, saudara harus jangan lupa ya. Kemudian yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Nah, ini ya Pak ya. Nah, ontologi itu apa? Ya. Ontologi itu apa? Epistemologi itu bagaimana? Aksiologi untuk apa? Itu ya. Jadi di problem filosofis harus ada 3 nih. Sampean kerja di mana? Di LEM. Dulu S1-nya mana? Jaya, berarti sak guru ada gue. Muridnya Pak Priyojat Niko. Ya. Sekarang Pak Priyo sudah pensiun ya? Ampun ya. Nah, ontologi itu apa? Misalnya kita mau menulis disertasi atau tesis tentang ya, pemberatan hukuman atau pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan wartawan saat bertugas. Ini contohnya saja ya, kira-kira. Kita mau nulis tesis atau judulnya ini, pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan wartawan saat bertugas. Nah,
kita harus menjelaskan ini loh ontologinya. Nah, kenapa saudara kok menulis pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan wartawan? Nah, ini di pendahuluan harus sudah jelaskan ontologinya, apanya. Apa toh pemberatan ini? Ya, pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan ini harus saudara tulis di tesis. Nah, sudah jelaskan itu. Ya, nah, karena ini filosofis, saudara jangan nurun di internet atau AI itu. Ya. Saudara pakai kekuatan akal. Jadi cirinya orang berpikir filosofis itu, yang pertama, saudara harus benar-benar radik. Nah, radik itu mengakar. Ya, kalau sudah S2 kan sudah mulai teori-teori dadet ya. Kalau S1 kan hafalan. Nah, radik itu artinya saudara merenung, ya, radik, ya, tentang pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan wartawan saat bertugas ini sudah pikirkan secara mendalam. Radik itu mengakar, mendalam, ya. Sehingga benar-benar saudara menemukan apa sesungguhnya dari pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan wartawan ini apa sesungguhnya. Ya, bunyi-bunyi kalau sholat tahajud Pak Jugi. Opo yo. Terus saudara tuliskan. Nah, ini namanya radik ya. Terus orang yang berpikir filosofis itu kan holistik. Nah, holistiknya dijawabnya apa, Det? Holistik itu dari segala sisi itu. Misalnya kalau kita melihat di Tulungagung itu atau di sidang paripurna itu kok terjadi seperti itu apa ya? Dilihat dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi kebudayaan, nah itu namanya holistik. Ya, misalnya mau menulis itu, ya sidang paripurna di Tulungagung tadi misalnya, holistik. Ya. Terus yang ketiga, ya, universal. Universal itu menyeluruh. Angel ya filsafat ya angel aja. Lagi radik gue sampai nus, lu kok radik Pak? Ya. Radik ini ya mengakar, mendalam, gitu. Kalau di dalam politik ini ditambahi radikal. Seorang ilmuwan ketika dia memikir itu harus radikal, harus mengakar ya. Ilmuwan memikirkannya nggak radikal gimana ya? Ya. Dan radikal di politik dengan di filsafat berbeda Pak. Kalau di filsafat itu radikal itu artinya berpikir secara mendalam tentang segala sesuatu. Ya. Apa yang dipikirkan? Kalau sudah membuat tesis tentang pemberatan hukuman, ya ini yang dipikir sampai mendalam. Sampai ketemu hakikatnya. Nah, berpikir seperti itu masuknya adalah di ontologi dulu ya. No, angel ya. Ya memang harus seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk bisa berpikir filosofi tadi holistik, ya, universal, ya. Nah, spekulatif. Spekulatif itu saudara kan merenung, kemudian ngomong ini, itu artinya spekulatif Pak. Ya, spekulatif. Mangga ya, sampai jenis apa? Neng di Jawa Nomai. Kerja dia Pak. LPH mana? LPH Fajar ya. S1-nya mana? Ya, nah, ya mesti harus ini sudah paham ya. Diajari belum itu? Ya. Yang ini sudah diajari belum?
Ini S1 mestinya sudah ya, kita tinggal sudah ya. Kalau di IAIN apa artinya ontologi? Terus itu ya. Nah, gimana? Ya, itu ontologi itu jadi apa? Saudara harus menjelaskan sampai mengakar tentang ini, sudah jelaskan. Dan holistik, universal, spekulatif. Ya. Oke. Kemudian saudara harus masuk ke langkah yang kedua di pendahuluan nanti, ya. Filosofinya harus nampak, yaitu epistemologi. Epistemologi itu bagaimana, ya? Jadi ketika sudah menulis pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan wartawan saat bertugas, ini saudara jelaskan bagaimana ini dicapai, ya. Langkah-langkahnya kayak apa supaya ini nanti benar-benar pelaku penganiayaan ini mendapat pemberatan hukuman, ya. Langkah-langkahnya apa? Itu epistemologi. Bagaimana saudara bisa melakukan itu. Nah, yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi itu untuk apa pemberatan hukuman ini diberikan pada pelaku penganiaya. Sudah harus jelaskan supaya begini, supaya begini, supaya begini. Nah, ya. Oke. Nah, ya. Ada pertanyaan yang kedua ini sebelum menginjak yang ketiga? Ya, nih. Kalau nggak ada, kita lanjut yang ketiga. Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, praktis, ya. Praktis itu kenyataan, ya, dan teoritis, ya. Ini saya hapus ya filosofinya. Ya. Nah, kalau problem teoritis itu kaitannya dengan praktis, itu saudara harus menjelaskan teori-teori yang menjadikan problem yang saudara tulis itu harus dilakukan pembaharuan. Nah, teoritis di sini saudara bisa mengatakan bahwa ini loh seharusnya, ya, seharusnya, ya. Kalau seharusnya itu bahwa dasain apa dasolen, Mas? Nah, ini kenyataannya seperti ini. Ya. Nah, ini dasain ya. Nah, seharusnya seperti ini. Nah, karena ada gap ini, inilah yang disebut dengan problem teoritis. Ya. Nah, kalau di undang-undang, ya, kalau di Undang-Undang Dasar 45, ini kita bisa problem teoritisnya ada di zamannya Pak Harto dulu, ya. Zamannya Pak Harto dulu itu selama 32 tahun undang-undangnya kan nggak boleh diubah. Padahal dalam teori-teori konstitusi di Amerika, di Eropa, ya, semuanya itu mengatakan bahwa perubahan konstitusi itu merupakan kebutuhan praktek ketatanegaraan. Nah, ketika saudara akan menulis skripsi nanti juga cari teori yang seperti itu. Ya, kalau di pasal-pasal undang-undang dirubah karena ada problem teoritis
mestinya undang-undang itu dirubah, tapi selama 32 tahun nggak dirubah. Ya, itu namanya problem teoritis. Di Indonesia ini, di undang-undang kita ini ada problem teoritisnya apa? Lawang di dalam teori itu mengatakan bahwa konstitusi itu ya secara teoritis harus dirubah ya sesuai dengan kebutuhan ketatanegaraan saat ini. Nah, Indonesia ini kok tidak dirubah-rubah, karena itu tahun 98 itu ahli-ahli pakar tata negara semuanya sepakat untuk melakukan perubahan. Ya. Tuh. Nah. Contohnya, sebelum pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 itu dirubah, itu ya, itu tidak ada kata-kata kalau presiden mati atau diberhentikan, nah, itu belum ada kata-kata ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa waktu. Ya, itu sebelumnya seperti itu. Tapi kemudian karena ada perubahan, ya, ada perubahan bagaimana wong praktisnya ada presiden yang mati di tengah jalan. Nah, kalau nggak diganti gimana? Karena itu konstitusi kemudian diganti. Di pasal 8 itu, Pak. Ya. Kemudian ada lagi misalnya syarat umur ya. Ya. Di pasal 6 ayat 1 di Undang-Undang 45 itu ya. Itu sebelumnya ya tidak dibatasi umur ya. Di pasal 6 ayat 1 itu ya. Itu kan bunyinya presiden dan wakil presiden ialah orang Indonesia asli yang berumur sekurang-kurangnya 40 tahun. Kan begitu ya. Syarat umur ini kan baru ditambahkan setelah amandemen ya. Sebelumnya kan nggak ada itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah. Tetapi pada saat perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar terjadi, ya, apalagi di zamannya Orde Lama dan Orde Baru, itu teksnya kan tidak dirubah, Pak, waktu itu. Ya, itu teksnya tidak dirubah ya, pada saat itu. Ya, itu hanya kesepakatan saja kalau mau nyalon presiden, wakil presiden umurnya gitu bintang bulu. Nah, itu ya. Tuh. Ya. Kemudian apakah pernah terjadi perubahan lagi, Pak, yang di Undang-Undang Dasar 45 itu sebelum Orde Reformasi, Pak? Beda. Tahu urung dirubah? Pak Juki tahu nggak mengalami itu? Pak Juki sekarang usianya berapa? 50 ya, 50 berarti mengalami waktu apa namanya? Waktu Indonesia merubah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebelumnya kan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia ya, AKRI ya. Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian dirubah menjadi apa, Pak? Polri. Nah, itu zamannya Pak Harto dirubah ya. Kemudian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebelumnya apa? APRI. APRI itu apa? Angkatan Perang Republik Indonesia. Nah, di pasal 10 Undang-Undang 1945 itu oleh Pak Harto kan dirubah waktu itu ya. Presiden adalah memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara. Itu ya. Nah, tetapi tahun 98 setelah reformasi itu betul-betul dituliskan. Banyak banget yang dirubah. Ya. Nah, ini landasannya semuanya ini. Jadi problemnya ada, mestinya seperti ini, tapi kenyataannya
Pak Buli wis ngantuk kabeh jadi wis mulai ngantuk. Tak durunge tak kayak PR sih. Nanti analisisnya pakai ini ya. Tak karangkan ya. Tak karangkan. Di negara Amarta, ini di negara Amarta ya. Negara Amarta ingin timbul lalu. Di negara Amarta terdapat konstitusi. Di negara Amarta terdapat konstitusi. Konstitusinya itu berisi 30 ya pasal. Berisi 30 pasal ya. 16 bab ya. 46 ayat konstitusinya itu. Namanya Konstitusi Negara Amarta. Ya. Nah, di Konstitusi Negara Amarta itu terdapat ya negara konstitusi negara Amarta tadi terdapat kelemahannya sehingga tidak pernah menampilkan pemerintahan yang demokratis. Yang di negara Amarta loh, tidak pernah menampilkan pemerintahan yang demokratis. Nggak tahu. Bahkan dalam prakteknya di negara Amarta itu cenderung otoriter. Cenderung otoriter di situ. Otoriter. Nah, kemudian saudara ditunjuk menjadi ahli untuk memperbarui konstitusi tadi. Nah, tunjukkan 5 kelemahan, ya, tunjukkan 5 kelemahan konstitusi negara Amarta tadi. Jadi saudara, kelemahannya ini ya, negara Amarta. Tunjukkan kelemahannya. Ya, dengan ini tadi, dengan apa namanya, dengan teori ini tadi, ya. Yang kedua, itu ya, itu pertama. Yang kedua, di negara Amarta tadi, ya, saudara menemukan 3 istilah di negara Amarta, di konstitusinya tadi, menemukan 3 istilah. Istilah pertama, ya, negara Amarta di dalam konstitusinya menganut 3 bentuk kedaulatan. Di dalam negara Amarta tadi, di konstitusinya tertulis menganut 3 bentuk kedaulatan. Pertama, kedaulatan rakyat. Kedua, kedaulatan hukum. Ketiga, kedaulatan rakyat. Kedaulatan ya rakyat, kedaulatan hukum, kedaulatan negara. Ya, kemudian saudara sebagai ahli hukum disuruh
Coba ya. Selesaikan ya. Buat konstitusi baru ya. Karena ketika kedaulatan ini saling bertentangan. Pakai teori apa, saudara? Oh, nah, ini teorinya sampai pilih. Sing ndi mau. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini. Yang ketiga ini. Yang ketiga, pemimpin negara amarta tadi minta kepada saudara ketika mau merubah konstitusinya itu alasan teoritisnya apa? Oh, jajal alasan teoritisnya apa untuk merubah konstitusi tadi. Wes ya, telu ya. Sakai setengah songo ya. Wes. Coba Det, balenana Det. Minal itu. Balenana soalnya apa? Kalau yang satu belum, Pak. Ya, dari yang ketiga wes. Yang ketiga, alasan untuk merubah teoritisnya, alasan ada untuk merubah teoritisnya. Yang kedua, kita selesaikan buat konstitusi baru ketika kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat, kedaulatan itu kedaulatan negara, bisa bertentangan dan pakai teori apa. Yang pertama, tunjukkan 5 kelemahan negara amarta. Dalam konstitusinya, konstitusinya kelemahannya apa negara amarta tadi? Karena dari 16 bab, 30 pasal, 46 ayat tadi, saudara membaca gitu ya, kemudian ada kelemahan-kelemahannya. Ya. Boleh ono kelemahanmu, ya. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak saya akhiri. Ya. Iki, masih iki sapa iki jeneng? Dari? Kerja di mana? Wah, kamu angkat desa. Iki, masih iki. Yang belakang. Dari?